Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Senang sekali saya bisa menyapa kembali Bapak, Ibu, Saudara melewati channel YouTube GKI Pondok Makmur ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Bapa, Engkau boleh memberkati kami, di dalam kami mengistirahatkan tubuh kami. Dan pada saat ini Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh dapat bangun dan mengawali hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan apa yang hendak Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pandemi yang saat ini kembali menjadi perbincangan yang cukup hangat. Setelah beberapa waktu yang lalu rasanya agak sedikit adem. Karena melihat aktivitas hampir berjalan normal seperti biasa. Namun akhir-akhir ini kembali sangat serius dibicarakan, dikarenakan banyaknya masyarakat di sekitar kita yang mulai terjangkit virus COVID-19 ini. Rasanya virus ini semakin dekat dengan kita. PSBB kembali diberlakukan, jam malam pun juga diberlakukan, protokol semakin diperketat. Beberapa bulan yang lalu ketika virus ini muncul, banyak dari kita tentunya berharap 1 atau 2 bulan ke depan virus akan hilang. Namun hingga saat ini virus ini belum hilang, bahkan semakin merebak di lingkungan sekitar kita. Apakah kita akan terus berharap virus ini segera hilang? Atau berpasrah pada keadaan? Saudara yang terkasih, berbicara tentang harapan atau pengharapan, tentu kita sebagai manusia dipenuhi dengan berbagai harapan. Mungkin yang salah satunya kita berharap virus COVID-19 ini segera berakhir. Dan kalau boleh saya definisikan, pengharapan itu merupakan proses penantian terhadap hal-hal yang terjadi nanti dalam kehidupan manusia. Seperti tema kita pada pagi hari ini, hidupku, harapanku. Hidupku, harapanku. Namun sebelumnya, saya akan membacakan nats Alkitab kita yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini, yang saya ambil dari Ratapan 3 ayat yang 25. Ratapan 3 ayat yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat di sekitar kita, di mana banyak saudara-saudara kita yang dalam kondisi seperti ini, kita mendapati mereka seolah hilang harapan, berputus asa. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Beberapa minggu yang lalu beredar video di mana banyak orang yang menjadi hilang akal sehat, stres berat, putus asa dan menjadi gila karena terhimpit dengan kondisi ekonomi dikarenakan pandemi ini. Banyak sekali dari saudara-saudara kita berputus asa dengan kondisi saat ini. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang beriman? Apakah kita bisa mengalami hal itu juga? Hilang harapan, putus asa? Saya boleh mengatakan sangat-sangat mungkin sekali kita mengalami kondisi tersebut. Sangat mungkin. Apabila kita tidak menyadari bahwa kita memiliki sang pemilik hidup kita, yaitu Kristus. Kristus, sang pemberi harapan. Namun seringkali kita dihadapkan oleh masalah yang tiada kunjung berhenti, yang datang bertubi-tubi, membuat mata hati kita tertutup untuk melihat Tuhan yang Maha Besar.
Masalah seolah-olah lebih besar daripada Tuhan yang maha besar. Lalu putus asa menghinggapi hidup kita. Jemaat yang terkasih, ketika kita mengimani hidup kita ada dalam tangannya, maka kita akan bisa melihat masalah itu sebagai suatu pengharapan. Ketika kita mengimani bahwa Tuhan ada beserta kita, maka kita akan dapat berjalan dengan tegak menghadapi masalah di depan kita. Marilah kita melihat dampak dari pandemi ini bukan sebagai masalah, namun sebagai suatu kesempatan untuk kita mewujudkan pengharapan. Mari kita penuhi hidup kita dengan harapan, karena Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Pemilik hidup kami mengucap syukur Bapa, kami boleh mengenal Engkau. Kami mengucap syukur kami boleh mengenal Sang Pemberi harapan. Biarlah kiranya Engkau boleh memberikan penyertaan pada kami di dalam kami menghadapi, menjalani kehidupan kami. Agar kami Engkau mampukan untuk senantiasa berharap kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan kami, perjalanan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala harapan kami, segala rencana kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.